Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmiati dengan NIM 0320011116. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang gelombang dan bunyi. Energi bunyi adalah suatu bentuk getaran yang kemudian bisa menghasilkan suara-suara yang bisa didengar oleh alat pendengaran manusia. Energi bunyi bisa muncul dari berbagai macam sumber, bahkan dari hembusan angin. Pasti Anda pernah mendengar sapuan angin yang menghasilkan suatu gesekan daun kering di jalan, gesekan dedaunan di pohon, dan sebagainya. Jadi, itulah alasannya mengapa bunyi adalah salah satu bentuk energi, karena memerlukan kekuatan atau sumber untuk menghasilkannya. Sumber energi bunyi adalah semua bentuk benda atau hal yang dapat menghasilkan bunyi yang bisa didengar oleh manusia. Sumber bunyi tersebut kemudian dapat bergetar karena pukulan, petikan, tiupan, gesekan, atau muncul secara alami atau tanpa campur tangan manusia. Sumber bunyi dapat berasal dari mana saja, termasuk manusia itu sendiri, karena memiliki alat untuk mengeluarkan sumber bunyi, yakni pita suara. Saat Gramet berbicara atau bernyanyi, pasti pita suaranya akan bergetar. Kemudian berikutnya yaitu gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat. Bentuk ideal dari gelombang akan mengikuti gerak sinusoide. Selain radiasi elektromagnetik dan kemungkinan radiasi gravitasi yang bisa berjalan lewat ruang hampa udara, gelombang juga terdapat pada medium yang karena perubahan bentuk dapat menghasilkan gaya pegas, di mana mereka dapat berjalan dan dapat memindahkan energi dari satu tempat ke tempat lain tanpa mengakibatkan partikel medium berpindah secara permanen, yaitu tidak ada perpindahan secara massal. Kemudian gelombang bunyi. Gelombang bunyi adalah gelombang longitudinal karena partikel getarnya searah dengan rambatan gelombang. Gelombang bunyi dapat menjalar di dalam benda padat, benda cair, dan gas. Agar bunyi yang ada dapat didengar dengan baik, maka ada beberapa syarat yang harus terpenuhi, yakni yang pertama, ada sumber bunyi yang bergetar, contohnya seperti senar gitar, speaker, lonceng, garpu tala, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada zat perantara tempat bunyi merambat, contohnya air, logam, kayu, tanah, batu, udara, dan gas LPG. Dan yang ketiga yaitu ada alat penerima bunyi atau pendengaran, contohnya telinga, hidrofon, mikrofon, dan lain-lain. Kemudian macam-macam bunyi. Yang pertama yaitu audiosonik 20 Hz sampai 20.000 Hz. Yang kedua yaitu infrasonik kurang dari 20 Hz. Yang ketiga yaitu ultrasonik lebih dari 20.000 Hz. Yang pertama yaitu audiosonik 20 Hz sampai 20.000 Hz merupakan frekuensi bunyi yang dapat didengar oleh manusia pada umumnya. Kemudian yang kedua yaitu infrasonik kurang dari 20 Hz merupakan frekuensi bunyi yang lebih rendah dari 20 Hz atau lebih rendah dari yang biasa didengar oleh manusia. Dan yang ketiga yaitu ultrasonik lebih dari 20.000 Hz merupakan frekuensi yang lebih tinggi dari 20.000 Hz. Beberapa hewan mampu mendengar frekuensi ini dengan baik. Contohnya kucing mampu mendengar sampai 60.000 Hz dan lumba-lumba mampu mendengar sampai 150.000 Hz. Kemudian macam-macam bunyi. Yang pertama yaitu nada. Nada adalah bunyi yang frekuensinya teratur dan enak didengar. Misalnya bunyi alat musik, gamelan, dan nyanyian. Yang kedua yaitu desiran. Desiran adalah bunyi yang frekuensinya kurang teratur, tapi masih enak didengar. Misalnya bunyi aliran angin, sungai, dan air terjun. Dan yang ketiga yaitu letupan. Letupan adalah bunyi dengan frekuensi tidak teratur dan tidak enak didengar, misalnya bunyi petasan dan ledakan. Kemudian tinggi rendah nada dan kuat lemahnya nada. Tinggi rendah nada. Tinggi rendah nada tergantung frekuensi getar. Bila frekuensi besar disebut nada tinggi dan bila frekuensi kecil disebut nada rendah.
Kuat lemah nada. Kuat lemah nada tergantung amplitudo getar. Bila amplitudo besar, nada kuat. Bila amplitudo kecil, nada lemah. Kemudian berikutnya adalah resonansi. Resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena ada benda lain yang bergetar di sekitarnya atau di dekatnya. Contohnya, dawai gitar yang dipetik sehingga kotak gitar ikut bergetar. Kemudian layangan. Apabila bunyi yang frekuensinya berbeda sedikit maka berinterferensi, maka akan terjadi penguatan saat fase sama dan terjadi pelemahan saat fase berlawanan. Kemudian efek Doppler. Efek Doppler menjelaskan peristiwa terjadinya perubahan frekuensi yang terdengar karena adanya gerak relatif sumber dan pendengar. Kemudian intensitas dan taraf intensitas. Intensitas bunyi adalah energi bunyi persatuan waktu yang menembus bidang seluas satu satuan tegak lurus arah rambat bunyi. Taraf intensitas beberapa macam bunyi. Yang pertama, ambang pendengaran sama dengan 0. Yang kedua, bisik-bisik sama dengan 10-20. Yang ketiga, perpustakaan sama dengan 30-40. Yang keempat, rumah tinggal sama dengan 40-50. Yang kelima, percakapan sama dengan 60-70. Yang keenam yaitu lalu lintas sama dengan 70-80. Yang ketujuh, sepeda motor knalpot terbuka sama dengan 90-95. Dan yang kedelapan yaitu ambang perasaan sama dengan 120. Jadi begitulah penjelasan tentang gelombang dan bunyi dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.